Oke, shalom, kita bersyukur, berterima kasih pagi ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama di dalam Tuhan. Kita boleh bersama-sama bersyukur, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Untuk kita boleh sama-sama menikmati firman Tuhan. Untuk kita boleh sama-sama mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup kita setiap hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun lagi pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Bahkan kami bersyukur kami boleh mengawali hari hidup kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu, menyembahmu, meninggikan namamu, dan menerima kebenaran firman. Betapa hati kami bersyukur karena Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami di setiap musim hidup kami. Sebab itu kami percaya bersamamu Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar, dan biarlah perkenananmu itu terus meneguhkan hati kami untuk kami melangkah di dalam hari-hari hidup kami. Kami tidak takut terhadap apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, bahkan apa yang sedang Kau izinkan untuk kami alami. Karena kami percaya Engkau yang turun tangan bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Bersama dengan kami Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur sebab Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendirian. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa, ya, ku lewati semua, amin, amin, perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh hanya bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku,
bagi kami. Kami bersyukur buat perkenanan-Mu Bapa. Kami bersyukur Engkau ada di setiap musim hidup kami. Kau selalu sertai kami. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau tinggalkan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Tinggi lagi, suaranya masih Kami sembah Engkau yang tak pernah biarkan kami sendirian. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Engkau yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Engkau yang menopang, beri kekuatan bagi kami. Engkau yang menghibur saat kami susah. Engkau yang menyembuhkan saat kami sakit, Tuhan. Engkau yang pelihara kami, menuntun langkah-langkah kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Yesus Tuhan. Sebab kekuatan kami datangnya daripada-Mu, Tuhan. Kekuatan yang berlimpah-limpah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap kuat di dalam Engkau, bahkan bertindak hari-hari ini, karena kami mengenal Engkau, Bapa. Karena kami percaya kepada-Mu dan mau terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab sungguh kami aman di dalam Engkau. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau yang menyertai hidup kami. Sebab itu kami mau terus bersekutu dengan Engkau. Hanya dekat Allahku, rasa tenang
hatiku, ya Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, ya menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar kami tetap tinggal tenang di dekatmu, Tuhan. Hanya dekat aku, amin. Rasa tenang, sebab Engkau sertai jalan kami. Kau sertai jalanku di sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku. Ini yang kami percaya. Hanya dekat pada, ada kekuatan baru, ada
ungkapan hati kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Sungguh indah hidup kami, karena kami hidup bersama dengan Engkau, dan Engkau selalu bersama kami. Sungguh hanya di dekat Engkau kami tenang, hanya di dalam Engkau kami aman, karena di dalam Engkau ada semua yang kami perlu. Bahkan kami mau berkata, Engkau lebih dari cukup bagi kami. Perkenanan-Mu lebih cukup bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Kebajikan, kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan semua yang terbaik yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Dalam segala keadaan kami mau bersyukur kepadamu, karena kami percaya kami tidak pernah sendirian. Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau bukan Bapa yang tinggal diam, tetapi Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk memberikan pertolongan bagi kami, untuk memberikan jalan keluar bagi kami, tepat pada waktu. Engkau meneguhkan hati kami dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Sebab itu biarlah kami terus memandang keajaiban-keajaiban Taurat-Mu, keajaiban-keajaiban firman-Mu, dengan kami menyukainya, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya sebagai gaya hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, mengatasi setiap pergumulan hidup kami, karena kami hadapi bersama dengan Engkau. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk dengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Kembali kita mau merenungkan firman Tuhan untuk sepanjang pagi ini. Terdapat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-57 dan 58. Begini bunyi firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Pemazmur mengakui bahwa bagian dari hidupnya ialah Tuhan. Saya percaya ketika pemazmur mengakui bahwa Tuhan itu bagian dari hidupnya, itu adalah suatu proses perjalanan pemazmur mengenal Tuhan. Mungkin awalnya pemazmur hanya menganggap Tuhan itu sebagai untuk mengisi kekosongan hatinya. Atau juga pemazmur mungkin awalnya menganggap bahwa Tuhan itu hanya sebagai tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Bahkan juga mungkin awal mulanya perjalanan dia bersama Tuhan, dia hanya menganggap Tuhan itu
adalah tempat di mana saat dia dibutuhkan, saat dia membutuhkan, Tuhan ada. Saat dia sakit, Tuhan ada. Semua itu tidak salah ya Bapak Ibu. Memang kita mengalami Tuhan itu melalui proses kehidupan. Nah, saya mau menekankan bagianku. Dengan berjalannya waktu, pemazmur mengalami proses hidup bersama Tuhan. Dia mengalami Tuhan tidak hanya sekedar bahwa Tuhan itu sebagai penyelamat hidup. Dia mengalami Tuhan kalau kita terus dari kemarin kita sudah baca, sudah merenungkan bagaimana firman itu bisa menjadi sumber segalanya. Menjadi sumber sukacita, sumber pengharapan, sumber apapun deh. Sampai di satu titik pemazmur berkata bahwa Tuhan itu sungguh sangat penting. Sehingga dia bisa berkata, bagianku ialah Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah terus poin kedua, tidak hanya dalam perjalanan hidupnya, pengalaman hidupnya bersama Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia mendapatkan banyak hal dengan Tuhan. Tapi dia mau berespon gitu Bapak Ibu. Di sini dikatakan, aku telah berjanji. Pemazmur berjanji bahwa dia mau memegang perintah-perintah Tuhan. Nah, seringkali kita manusia berjanji itu hanya sekedar ucapan di bibir, bahkan ada istilah sekarang omdo doang, alias hanya omong doang. Tapi di sini pemazmur kembali mengingatkan kita bahwa kita harus punya komitmen. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita berjanji, itu tidak hanya sekedar kita ngomong doang, tetapi kita harus punya tindakan nyata. Bahwa kita harus ada sesuatu yang kita lakukan. Berkomitmen itu juga berarti bahwa ketika kita berkata, kita harus lakukan. Nah, demikian juga pemazmur lakukan itu. Dari dirinya dia berespon bahwa aku harus melakukan firman. Nah, seringkali ketika kita praktek firman, kita melakukan firman, bahkan kadang-kadang ayat-ayat firman yang kita baca sering kita sering melatih komsel, melatih anggota komsel untuk terus 4M itu, yuk baca firman, yuk baca firman. Kadang-kadang ada juga celetuk, ada ucapan, iya kalau sudah baca di bagian ini, mereka ngomong nggak ngerti lah, ngantuk lah, beginilah, begitulah. Nah, seringkali kita memilih-milih firman. Ketika firman itu terasa enak di telinga, firman itu mengandung janji, itu kita mau lakukan gitu. Dan banyak alasan ketika kita mau lakukan firman, ada banyak kata tapi. Tapi di sini pemazmur mengingatkan kita bahwa tidak ada alasan apapun untuk kita tidak melakukan firman. Bahkan nanti di besok-besok di ayat-ayat selanjutnya, pemazmur berkata apa? Aku tidak akan berlambat-lambat ketika firman itu datang, aku akan lakukan gitu loh. Jadi tidak ada alasan. Nah, dari renungan pagi ini, secara pribadi itu mengingatkan saya kembali bahwa menjadi pertanyaan bagi saya, siapa Tuhan itu bagi saya? Apakah Tuhan itu hanya sekedar mengisi kekosongan jiwa? Apakah Tuhan itu hanya menjadi tempat saat kita butuh saja? Apakah Tuhan itu hanya sebagai misalnya seperti orang yang lewat gitu. Tapi hari ini benar-benar kalau kita menganggap Tuhan itu penting, Tuhan itu bagian dari hidup kita, mari kita mau punya komitmen.
kamu komitmen bahwa hidup ini adalah berbicara tentang Tuhan, bukan tentang aku. Nah, di dalam Mazmur, kita akan buka di dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-25 sampai 26. Pemazmur Asaf berkata seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu sudah membaca Mazmur Asaf ini, bagaimana pengenalan Asaf kepada Tuhan, mulai dari dia iri hati pada orang-orang fasik, tapi di satu titik dia mengerti, dia memahami Tuhan, sungguh-sungguh memahami Tuhan, sampai akhirnya dia berkata, sekalipun dagingku, batinku, hatiku habis lenyap, Tuhan itu tetap bagian di dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah sharing yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih istriku, luar biasa. Oke, saya percaya setiap kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Pagi hari ini, biarlah hati kita diteguhkan untuk mengingat kembali komitmen kita untuk menjadikan Tuhan itu bagian dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita beragama dan punya Tuhan, tapi Tuhan itu bagian. Nah, saya diingatkan pada satu hal ketika istri saya menjelaskan dari Mazmur 119 tadi ayatnya yang ke-57, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. 22 tahun yang lalu lebih, tepatnya tanggal 13 Maret tahun 99, saya berjanji di hadapan Tuhan mengambil Vincent Mareta Kristiawong menjadi istri saya yang sah satu-satunya, dan sejak hari itu dia menjadi bagian dalam hidup saya. Kemudian Tuhan tambahkan anak-anak 3 orang, Michael, Michelle, Matthew, dan mereka juga menjadi bagian dalam hidup saya. Nah, pemahaman yang Tuhan beri waktu istri saya sampaikan tadi, Tuhan ingatkan satu masa ketika istri saya dan anak-anak saya harus pergi liburan lebih dahulu karena saya masih punya tugas, urusan yang harus saya kerjakan di kota Jambi, dan itu cukup lumayan panjang waktunya, durasinya. Yang pertama itu pernah sampai 10 hari, terus yang kedua itu 3-4 hari kami pergi duluan, 2-3 hari saya harus balik lagi ke Jambi, mereka lanjut ke Malang, kemudian saya baru nyusul lagi ke Malang. Nah, tetapi yang maksud saya adalah gini loh, ketika orang-orang yang menjadi bagian dalam hidup kita, ini baru pergi liburan Bapak Ibu, baru berpisah beberapa hari. Yang saya alami adalah sepertinya hidup ini jadi hampa, kosong. Saya bingung, nggak tahu mau ngapain. Dalam artinya gini, sepanjang hari sengaja saya keluar, besok jemaat, ketemu orang, ngobrol, supaya bisa melewati hari itu. Tapi kemudian ketika malam tiba, saya sengaja pulang juga cukup malam, jam 9, jam 10. Tapi ketika saya sampai di rumah, rasanya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong. Sampai saya juga bingung, apalagi waktu itu kami dipercayai Tuhan untuk tinggal di bukan sebuah ruko, tapi 2 ruko, 2 pintu. Jadi rumah itu sangat besar sekali. Dan rasanya benar-benar kosong banget. Ke lantai 1 nggak ada istri anak, ke lantai 3 apalagi, di lantai 2 ke kamar dari ujung ke ujung juga. Rasanya ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong. Makanya saya bisa memahami para penyair-penyair katakan kalau ada pasangan kita yang meninggalkan kita itu separuh jiwa kita itu hilang, melayang. Nah,
Hal seperti itulah yang Tuhan ingatkan ketika pemazmur ngomong, bagianku itu adalah Tuhan. Jadi rasanya nggak ada hal yang lebih mau tetap ada dalam hidup kita selain Tuhan. Dan itu tentu aplikasinya adalah firman Tuhan. Jadi bahan perenungannya kan sederhana. Kalau hari ini engkau nggak renungkan firman, engkau nggak baca firman, engkau nggak ngomong dengan Bapa di surga, apakah engkau masih merasakan sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Atau ya sudah jadi biasa? Karena memang hanya jadi orang Kristen yang rutinitas agamawi. Jam 5 pagi bangun, doa sama-sama, dengar firman, baca firman, terus ya aktivitas sepanjang hari tanpa Tuhan terlibat terus dalam hidupnya. Tapi hari-hari ini kan kita bersyukur ada Coram Deo. Yang dikatakan setiap waktu, setiap saat kita ini ada berhadapan dengan muka. Seperti ayat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan itu bagianku. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap menjadi bagianku. Dan saya percaya ketika kita mengerti kebenaran ini, wow, kalau Tuhan nggak jadi bagian hidup kita, kalau Bapak Ibu baca lanjut ayat di Mazmur 73 tadi yang dibaca oleh istri saya, ayat yang ke-57, di situ dikatakan seperti 27, Mazmur 73 27 katakan ini, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Wow. Ngeri Bapak Ibu kalau hari-hari ini kita hidup jauh dari Tuhan. Saya pernah khotbah tentang pahitnya hidup, baik itu meninggalkan Tuhan seperti Naomi dan Elimelek, ataupun ditinggalkan Tuhan seperti Raja Saul. Pahit hidupnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita yuk rekomitmen lagi. Kalau selama ini kekristenanmu hanya sekedar agamawi, Tuhan itu hanya sebatas ya Tuhan, dia Tuhan, saya manusia. Kalau saya butuh ya saya cari Tuhan. Kalau selama ini engkau masih seperti itu, yuk hari ini rekomitmen lagi di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan itu bagian dalam hidup kita. Tuhan itu nggak akan bisa terpisahkan dari kita. Karena ketika kita terpisah dari Tuhan, sebenarnya itulah upah dosa, maut artinya. Tapi dalam konteks yang saya katakan tadi, ketika kita nggak renungkan firman Tuhan aja sehari, kita nggak ngomong aja dengan Bapa sehari, itu rasanya ada sesuatu yang kosong. Jadi ini kebenaran yang saya sampaikan. Coba teman-teman, Bapak Ibu renungkan hidupmu. Apakah engkau merasa kosong ketika engkau nggak baca firman hari ini? Apakah engkau merasa kosong ketika engkau nggak berseru kepada Tuhan? Ini sekali lagi bukan bicara engkau harus lipat tangan tutup mata. Tapi ketika engkau bergumul dalam hidup ini, mengalami persoalan, permasalahan hidup, dalam hatimu engkau berseru, Tuhan tolong aku. Karena Tuhan adalah bagian dalam hidup kita. Sama seperti yang saya gambarkan tadi, suami istri. Sejak engkau berjanji di hadapan Tuhan, nggak tahu berapa puluh tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, istrimu, anakmu itu menjadi bagian dalam hidupmu. Jadi saya meneguhkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan istri saya, supaya kita mempunyai komitmen, janji, pegang teguh janji itu, bahwa Tuhan adalah bagian hidupku. Oke, Tuhan memberkati. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sampaikan sesuatu, tambahkan sesuatu, cerita pengalaman hidupmu selama ini bagaimana? Apakah Tuhan itu benar-benar sudah jadi bagian hidupmu, atau hanya sekedar yaitu Tuhan dan engkau manusia? Oke, silakan Bapak Ibu. Shalom. Ya, silakan Nilam. Aku mau menambahkan sedikit, yaitu untuk peneguhan saja. Di sini yang aku dapat dari yang dibacakan tadi firman, bahwa ada dua janji, yaitu janji kita sama Tuhan, yang kedua adalah janji Tuhan sama kita. Janji kita sama Tuhan ya, kita melakukan bagian kita seperti Pak Heri bilang, dan kita harus taat dan sama firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Itu janji kita kepada Tuhan. Sedangkan janji Tuhan pada kita adalah Dia mau menyertai hidup kita jika kita taat dan setia kepadanya. Bahkan janji kita itu sering kita lupa gitu, sering kita
sering kita lalai gitu. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Seperti di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah janji Tuhan buat kita, yaitu Dia menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Karena Dia tidak mau setiap kita itu binasa, setiap kita itu menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadiratnya. Itu yang aku dapat. Cukup sekian, thank you. Ya, puji Tuhan. Jadi kita diingatkan ya, bahwa bukan cuma kita yang berjanji, tapi Tuhan juga berjanji. Makanya di ayat yang ke-58 bagian dikatakan, kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Dan seperti Nilam katakan, Tuhan gak pernah lalai menepati janji. Kita aja yang seringkali kadang lupa janji. Tapi saya berdoa berharap hari ini kita nggak lupa janji, apalagi pura-pura lupa akan janji. Karena seperti kita bilangkan juga katakan, Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berjanji dan dia ingkari. Dia bukan anak manusia sehingga dia berjanji dan dia melupakannya. Yang suami istri boleh ngomong sama pasangannya, engkaulah bagian hidupku dan aku terus berjanji. Jangan sampai ada sesuatu yang hilang dan kosong dalam hidup kita. Nah, yang belum punya pasangan, ya Tuhanlah bagianmu. Sampai Tuhan izinkan kau mempunyai pasangan hidup yang akan menjadi bagian hidupmu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu? Silakan cerita pengalaman kekristenan Bapak Ibu gimana, spiritual journey Bapak Ibu hari ini seperti apa? Oke, silakan Pak Edward. Selamat pagi semua. Pagi. Saya membaca di versi mudah dibaca ya Pak. Ini Tuhan, aku mengambil keputusan tentang tugasku ialah untuk memenuhi perintah. Ya kan? Dan ini perintah ini juga bagian kita. Nah, di sini saya boleh kesaksian. Yang pertama, tahun kemarin ketika saya melayani pelanggan, ada salah satu pelanggan yang tetangga kami ini, dia mengalami operasi bagian kaki. Jadi kakinya ini udah di bagian telapak kakinya ini diamputasi, udah setengah kakinya diamputasi. Vonis dari dokter katanya penyakit gula. Nah, saya melayani beliau untuk mangkas di rumahnya. Nah, ketika pada saat itu, ketika pertama bertemu, hati saya digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan orang ini. Nah, jadi orang ini sebenarnya Muslim, orang kita Padang kan. Jadi pada saat ketika bertemu pertama sekali, Tuhan sudah kayak seperti ini menyampaikan dalam hati saya untuk mendoakan dia. Tapi saya berpikir, Tuhan, nggak mungkin ini. Takut, segan mendoakan dia. Akhirnya saya diam saja. Lalu di bulan berikutnya saya pangkas lagi beliau ini. Tuhan ngomong lagi dalam hati saya, doakan dia. Saya memilih diam saja, saya takut. Dan di bulan ketiga, hal yang sama. Tuhan sampaikan, doakan dia. Lalu saya dengan sedikit takut, segan, saya bilang sama beliau ini, boleh nggak saya mendoakan saudara, saya bilang, namanya Ade, boleh nggak Bang Ade saya doakan? Lalu saya tidak menyangka kalau dia terbuka hatinya untuk didoakan. Saya sampaikan, Tuhan menyuruh saya untuk mendoakanmu. Boleh nggak minta izin?
Kalau ini pun kalau berkenan. Dan pada saat itu dia terbuka hatinya, dia mau didoakan. Dan di sini saya belajar untuk taat ya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang Tuhan sampaikan ketika tidak mau taat itu. Lalu saya doakan pada saat itu, kebetulan karena tetangga anak-anak saya dekat. Saya aja anak-anak saya, ada 2 orang anak saya. Kita doakan dia. Ya, saya tanya sudah berapa lama sebenarnya sakitnya ini? Sudah 1 tahun 4 bulan. Dia udah berobat ke dokter, dan dia minum obat. Ya, nggak sembuh-sembuh. Dia diamputasi terus dari awal. Jadi dipotong-potong terus bagian kakinya. Ini kakinya tadinya dari kelingking dipotong-potong jadi sampai setengah. Kaki kanannya itu udah dipotong. Saya bilang, percaya nggak Tuhan bisa menyembuhkan saudara Ade? Saya percaya. Tapi mohon maaf, kita mungkin berbeda agama, berbeda kepercayaan. Tetapi percaya nggak Yesus bisa menyembuhkan? Saya percaya, Bang. Nah, saya doakan dia pada saat itu. Ya, bagian saya lakukan. Ya, bagian saya lakukan ketika Tuhan sudah sampaikan, saya lakukan. Karena saya percaya Tuhan yang ngomong sama saya lakukan bagian saya. Nah, 1 bulan kami nggak ketemu, memang saya belikan 1 keping obat, ya kan? Karena saya berlatar belakang di perusahaan farmasi dulu, saya belikan. Nah, coba ini diminum. Bulan berikutnya mau pangkas lagi, kakinya sudah sembuh. Udah sembuh seperti ini. Dia mulus. Walaupun dipotong sebenarnya, dia mulus seperti ini. Saya sangat bersyukur. Tuhan, terima kasih bahwa memang bagianku adalah Tuhan. Ketika Tuhan menggerakkan hatiku, saya percaya Tuhan berkarya. Jadi saya melakukan bagianku dalam hal itu, dan Tuhan melakukan bagiannya. Dan kemarin siang, ini kesaksian yang kedua, tadi kemarin siang, saya makan di sebuah warung yang biasa saya makan, dekat pangkas kita di sini. Jadi ya ketika sebelumnya kan dia yang melayani kita kalau kita makan. Namanya Saudara Randi. Jadi kemarin saya lihat tiba-tiba dia digendong. Kok sakit apa ini anak ini? Jadi saya tergerak hati saya minta izin sama ibu itu, boleh nggak saya doakan Bang Randi ini, saya bilang. Ya saya nggak tahu juga kalau hati ibu ini terbuka. Mohon maaf, dia muslim juga, muslim yang taat. Lalu ibunya bilang, nggak apa-apa kalau Bang Edward mau mendoakan. Saya bilang hati saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan saudara Randi ini. Jadi itu pun kalau berkenan, kalau mau didoakan. Tapi nanti malam setelah selesai kerja saya ke sini. Dan puji Tuhan tadi malam jam 9:30 dia nunggu ibu ini. Kami bersama-sama di komsel kami, saya ajak istri dan adik ipar yang ikut komsel. Kami doakan. Dan di sini saya semakin bergairah melakukan hal yang seperti ini. Karena saya tahu ini adalah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya semakin bersemangat ketika melihat mereka sakit dan semakin berani. Tadinya saya takut sekali mendoakan, mohon maaf saudara muslim ini. Tapi sekarang saya makin menyala-nyala ketika melihat mereka sakit. Saya menyala-nyala mendoakan mereka. Dan ini saya percaya ini adalah bagian saya. Karena saya tahu bagian saya adalah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berkarya ketika saya melakukan
apa yang Tuhan perintahkan. Sama seperti yang di Mazmur 119 di versi mudah dibaca, aku mengambil keputusan tentang tugasku ialah untuk mematuhi peraturan perintahmu. Artinya ketika saya digerakkan pada hal itu, saya nggak perlu segan, nggak perlu takut, tetapi melakukan saja, melakukan taat. Karena itu adalah bagian kita juga. Ya, ketika kita memilih bagian kita adalah Tuhan, ya, tentunya kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ini yang bisa saya saksikan dan saya melihat sendiri bagaimana Tuhan menjamah. Dan saya dalam hati saya begini, Tuhan saya sudah lakukan bagian saya. Soal sembuh itu bagian Tuhan. Dan itu saja yang bisa saya saksikan pagi ini. Memberkati kita semua. Oke, wow, luar biasa ya, puji Tuhan buat apa yang Pak Edward sampaikan. Dan saya berdoa itu meneguhkan, mendorong, dan memotivasi kita untuk melakukan hal yang sama. Karena firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir, umatku yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Jadi saya mau meneguhkan setiap kita memiliki kuasa Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan memberikan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran menyertai orang-orang percaya. Jadi karena itu adalah salah satu dari 5 pelayanan orang percaya, yaitu menyembuhkan orang sakit. Jadi bukan mendoakan sebenarnya ya, yang lebih tepat itu adalah menyembuhkan. Artinya dengan sebuah keyakinan kita percaya di dalam kita, karena Tuhan itu bagian kita, ada Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Engkau harus mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Dan seperti Pak Edward tadi katakan, memang untuk melangkah pertama itu, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tapi saya mau teguhkan, ketika engkau berani melangkah bersama dengan Tuhan, tentunya engkau menyentuh jiwa-jiwa, hidupmu itu akan penuh dengan gairah, hidupmu akan penuh dengan sukacita dan semangat. Makanya seperti yang beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan kepada satu anak muda yang dia share dengan saya, dia mengalami kekeringan rohani, dia mengalami kejenuhan, belasan bahkan puluhan tahun bergereja. Saya bilang, karena engkau hanya sibuk bergereja, engkau nggak pernah sentuh jiwa, itu yang membuat engkau kering sebenarnya. Makanya saya pernah nasihati Hengki, jiwa-jiwa baru ini yang Tuhan percayakan, jangan cuma dinina-bobokan untuk datang ibadah hari Minggu. Itu nanti jadi orang Kristen mengkristal. Nggak napa-napain, cuma datang gereja, duduk, dengar. Kalau bagus, puji Tuhan. Yang dengar khotbah tidak bagus, tidak puas, dongkol, dia pindah. Kekristenan nggak seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus menyentuh jiwa. Itu akan membuat kita bergairah. Kenapa? Karena kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup orang. Itu membuat kita diteguhkan. Tapi kalau kita hanya jadi orang Kristen, datang, duduk, diam, dongkol, duit, pulang, ya lama-lama kita akan menjadi orang yang beragama Kristen. Sekali lagi, Yesus nggak pernah bawa agama. Yesus hanya menawarkan hidupnya untuk menebus dosa manusia. Dan ketika kita percaya, Tuhan memberikan otoritas kuasa ilahi untuk menumpangkan tangan atas tubuh yang sakit dan disembuhkan. Amin. Jadi saya berdoa dan mendorong setiap kita, yuk punya gairah baru, kenal Tuhan. Karena Tuhan itulah bagian hidupmu. Urus jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ini waktunya untuk setiap kita bertindak. Firman Tuhan katakan, umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan ini waktunya bagi kita. Ada slogan katakan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Amin. Kita semua harus bertindak hari-hari ini. Oke, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam sesi doa syafaat. Ada beberapa tambahan doa yang akan kita doakan pagi hari ini. Tadi juga Pak Edward chat di room chat untuk Randi yang didoakan semalam. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dan Tuhan ditinggikan dan dia menarik semua orang datang kepadanya. Oke, silakan Hengki. Oke, silakan Esther. Ya, baik. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan betapa indahnya, betapa besarnya kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Bapak kami yang di Kami adalah Engkau, ya Tuhan, kami mau sepakat Kami menyatakan dengan saudara kami Buyung Christian supaya mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan profesinya sebagai pilot. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang bekerja atas hidupnya Tuhan, dan kami percaya bahwa ia akan mendapat pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat Kak Fidarlah ya Tuhan, di mana pada saat ini dia sedang dalam penyusunan tesisnya. Kiranya Tuhan yang selalu memperlancar segala penyusunan tesisnya Tuhan Yesus, kiranya dalam pengambilan data di lapangan Tuhan perlancar, dan pada saat juga dia melakukan konsul-konsul kepada dosennya Tuhan, kiranya dosen-dosennya boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga dia boleh membimbing Kak Fidar dengan baik dan dengan penuh luar biasa Tuhan Yesus, dan kiranya Kak Fidar pun dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Simon Daud, kiranya semakin dipulihkan dan kuasa kesembuhan terjadi atas Pak Daud. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter dari segala dokter, dan kesembuhan akan terjadi dan nyata di dalam kehidupan Pak Simon Daud. Ya Tuhan Yesus, begitu juga dengan Albert Tuhan, kiranya semakin dipulihkan dari sakit gejala stroke. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang menjamah hidupnya, Engkau menjamah tubuhnya Tuhan, kiranya dia dapat mengalami pemulihan, dan pemulihan pun Tuhan Yesus akan terjadi atas diri Albert. Kami percaya itu Tuhan, dan kami yakini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat pembangunan gereja di Kirana. Kiranya Tuhan selalu mencukupkan dana, dan kiranya segala tim di Kirana pun tetap solid. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang, dan biarlah apapun yang menjadi kendala, baik dana dan apapun itu Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu cukupkan, Tuhan yang selalu penuhi, dan kiranya segala tim di gereja Kirana juga Tuhan Yesus tetap satu hati memuji, memuliakan, besarkan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa buat Juna Tuhan, kiranya dia memiliki hati yang bulat dan dekat supaya mau dibaptis. Kiranya dia semakin hidup, semakin mengerti, semakin taat akan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya dia boleh merasakan betapa indahnya kasih-Mu dalam kehidupannya, betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami sepakat Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami dan teman-teman kami lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga mau berdoa buat Esther Jelita. Engkau bukakan jalan Tuhan agar ia mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan profesinya sebagai bidan. Kami juga berdoa Tuhan buat hubungan atau masa pengenalan Trisman dan Fidar. Tuhan lancarkan segala proses atau kendala yang Tuhan izinkan untuk mereka alami, agar bisa direspon dengan cara Tuhan dan kehendak-Mu Tuhan, yang tergenapi dalam hubungan mereka. Tuhan, kami juga bersepakat berdoa buat keluarga Pak Heri yang di Palembang, yang saat ini dalam kondisi sakit, yaitu Bapak Dermawan, yang saat ini sedang terpapar COVID-19 Tuhan. Juga buat Bapak Kaicun yang saat ini kadar gulanya drop, dan buat Ibu Erce yang saat ini lambungnya sedang bermasalah. Kami minta kuasa kesembuhan Tuhan terjadi atas mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa minta kesembuhan Tuhan buat jemaat di ibadat Tionghoa, agar kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Ibu Xiao Ying boleh sembuh dari sakit COVID-nya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Edward Tuhan yang melayani Randi ya Tuhan, yang pada saat ini sakit pembengkakan hati ya Tuhan.
Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Tuhan pulihkan dan mukjizat-Mu terjadi kepada Randi ya Tuhan. Biarlah orang-orang akan melihat kuasa kesembuhan-Mu, orang-orang akan melihat bahwa mukjizat-Mu terjadi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Randi dan juga Pak Edward ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui Pak Edward Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan, banyak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Lia, Natalia Tuhan, yang nanti malam akan berangkat ke Bangka ya Tuhan. Biarlah Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, Lia dan juga keluarga yang ikut pergi ya Tuhan, dan juga kendaraan yang mereka tumpangin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Sampaikan mereka ke Bangka Tuhan dengan perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan juga daripada virus-virus COVID yang ada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Lia dan keluarganya yang akan ke Bangka ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan terus ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan, terus Tuhan yang memberkati. Bangsa kami Tuhan terus mencurahkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan pelihara ya Bapa. Biarlah perekonomiannya juga akan semakin hari semakin baik ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat keamanan bangsa kami juga Tuhan. Tuhan terus memberikan yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan para terorisme yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan melembutkan hati mereka Tuhan. Belas kasihan dan pengampunan atas mereka juga ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Biarlah pemecahan atas bangsa ini Tuhan tidak terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat presiden kami Pak Joko Widodo Tuhan, dan juga wakilnya Pak Maruf Amin ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan pengurapan Tuhan. Biarlah pemimpin kami ini membawa bangsa kami akan lebih baik lagi ya Tuhan, dan juga mengendalikan keamanan atas bangsa ini yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan presiden dan wakil presiden ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga setiap jajaran menteri, bahkan gubernur dan wali kota yang memimpin daerah-daerah provinsi juga Tuhan. Tuhan juga memberikan urapan hikmat untuk membawa kota-kota kami lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Pak Santo, silakan Pak, tutup dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dan kasih-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang sudah kami lakukan buat bersama-sama mengikuti Zoom Koramdeo ini Tuhan. Ada anugerah, kebenaran, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang akan kami alami Tuhan. Terlebih juga Tuhan, bukan kami hanya mendengar firman saja, tetapi kami juga melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti Pak Edward Warawu Tuhan. Tuhan, kami percaya kami semua dan sini juga akan mengikuti teladan Edward, supaya kami pergi menjadikan semua orang bangsa murid-Mu ya Tuhan. Serta baptis, mengajarkan ketetapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur Bapak pagi ini. Biarlah sukacita dan sejahtera yang daripada Engkau kami terima. Terpujilah Engkau, dan besok kami akan kembali bersama-sama untuk mengikuti Zoom pagi ini. Koramdeo Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.
Oke, terima kasih semua. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, sampai ketemu besok.